Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terkait dengan materi penelitian tindakan kelas dengan tema sebagai pengembang keprofesian berkelanjutan, sebelum kami ulas, yang sangat kami hormati selaku dosen pengampu materi penelitian tindakan kelas, yakni Bapak Muhammad Fikri Farihin MPDI, yang sangat kami takzimi, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa pendidikan agama Islam 6B yang sangat kami cintai dan kami banggakan, terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan atau disingkat dengan PKB ya, yang sangat diperlukan untuk mendeskripsikan dan memetakan kinerja guru sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan prinsip mendasar bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa belajar, juga kewajiban untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan mempertahankan profesionalitasnya, karena guru profesional memiliki tugas dan fungsi serta kedudukan yang sangat strategis. Artinya, selain guru itu sebagai transfer ilmu terhadap siswa, jadi supaya tidak monoton perlu adanya pengembangan untuk meningkatkan keprofesionalitasnya terhadap sistem belajar mengajar. Artinya harus ada pengembang dari sikap potensi dalam proses pembelajaran. Kemudian pengembangan keprofesian dapat mendukung kebutuhan individu dan dapat meningkatkan keprofesian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar. Artinya, guru harus mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan terhadap siswa dan juga beberapa metode yang juga harus disiapkan dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelajaran pedagogik, artinya harus menguasai ilmu atau materi yang akan disampaikan. Kemudian menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu dan model pembelajaran pedagogik untuk pembelajaran tertentu. Artinya dari hal ini sudah jelas bahwa guru itu harus linier. Misalkan guru itu ketika memang mata pelajarannya adalah PAI, maka profesinya adalah seseorang guru yang mendapatkan sertifikat pendidikan agama Islam. Ataupun ketika mereka memiliki sertifikat pendidikan formal seperti eksak ya, seperti sains, kemudian seperti matematik, kemudian seperti biologi, jadi harus sesuai sertifikatnya. Kemudian mengakar dan merefleksi penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan. Artinya dalam mengakar itu maksudnya adalah memperkuat penelitian tersebut yang ada di dalam bidang pendidikannya masing-masing. Berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajar, artinya kita mampu memberikan tolak ukur seberapa besar mereka memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian ketika ada problem dalam hal penyampaian itu mungkin ada namanya evaluasi. Itu seperti itu. Kemudian tujuan pengembangan keprofesian ya secara khusus yaitu pertama membantu seseorang secara lebih efektif untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Artinya dalam proses pembelajarannya itu ada tahapan. Dari tahapan standar kita hanya standar menyampaikan, kemudian tahapan kedua kita itu harus mampu memberikan pemahaman terhadap siswa sebatas mana mereka memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, siswa memang benar-benar mampu memahami dengan baik. Dalam pekerjaannya, baik yang bekerja dan lebih tinggi hasil belajar bagi yang belajar. Kemudian dua, meningkatkan retensi tidak minta berhenti bekerja dan rekrutmen. Artinya konsistensi ya dalam bekerja. Artinya ketika sesuai dengan profesinya, guru itu memang harus konsisten dalam kinerjanya. Tiga, memberikan kontribusi positif terhadap etos kerja dan mampu memotivasi. Artinya dalam segala
motivasi dalam segala pembelajaran, dalam segala konsep keprofesian, kita harus memiliki etos kerja ya, yang mampu mendukung, menstimulus diri kita ataupun orang lain untuk lebih semangat dalam menjalankan profesinya. Kemudian menciptakan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Kita harus menjadi sosok figur yang mampu menarik daya minat masyarakat untuk senantiasa belajar. Kemudian mewujudkan tanggung jawab seorang profesional untuk selalu meningkatkan keprofesiannya. Jadi kita merasa harus punya beban tanggung jawab. Sebagai seorang guru, kita bukan hanya monoton mengajar saja, monoton menyampaikan saja, namun harus kita memodifikasi bagaimana cara kita memberikan pembelajaran supaya siswa itu mampu memahami secara efektif. Dan yang keenam adalah menghemat uang karena biaya merekrut dan menginduksi guru baru relatif mahal. Memang iya, artinya itu harus ikhlas beraya dalam proses pembelajaran itu seperti itu. Kemudian adapun unsur pengembangan keprofesian terdiri dari 3 macam kegiatan. Yang pertama adalah pengembangan diri. Artinya dalam kompetensi kita punya kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan sebagainya. Kita harus punya pengembangan diri untuk memperbaiki. Kemudian publikasi ilmiah, kita harus mampu mempublikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Artinya psikomotorik kita kembangkan melalui edukasi alam sekitar. Artinya ketika kita menyampaikan materi, kita mampu memberikan gambaran yang mudah kepada siswa. Kemudian karya inovatif, yaitu tadi mengedukasikan hal-hal yang mampu diterima oleh siswa. Penelitian tindakan kelas sebagai pengembang profesi guru. Memang benar, penelitian tindakan kelas dalam kegiatan pengembangan profesi guru tidak bertujuan untuk mendapatkan ilmu baru. Artinya dari problem linear ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa seorang guru itu memang harus linear sesuai dengan profesinya masing-masing. Tidak bisa kita kemudian dianggap menjadi seorang guru terus mengajar apapun yang ada di sekolah. Tidak. Jadi memang itu ada funnya masing-masing, karena hal tersebut mengakar terhadap apa yang kita dapat dalam proses sertifikasinya. Itu seperti itu. Kemudian laporan penelitian tindakan kelas menunjukkan jumlah yang makin meningkat. Hal tersebut karena para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi ya. Tuh. Kemudian kegiatan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Jelas. Kegiatan tersebut dapat berupa pelaksanaan penelitian tindakan di dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pembelajaran. Kemudian banyak inovasi baru dalam pembelajaran, terutama dalam praktek pembelajaran memerlukan verifikasi maupun penerapan dalam proses pembelajaran. Jadi intinya dalam PKB ini, proses pengembangan keprofesian seorang guru itu memang harus ditingkatkan dalam menunjang kemampuan guru untuk lebih mampu memberikan pemahaman secara efektif kepada siswa. Dan salah satunya ini adalah sebagai jembatan untuk memperkuat sertifikasi kita menjadi seorang yang lebih profesional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot kulemira, saralopot nyon soporah, dan sekian dari kami atas nama Al-Faqir Zainul Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.